senang sekali kita bisa jumpa di Eagle Kids Online Service. Yuk sekarang kita mau sapa satu dengan yang lain. Dengan kita mengirimkan hati kepada teman-teman di rumah. Oke. Wah, kita mau doa dulu nih Kak. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami siap, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang supaya kita semakin seru, saatnya kita warm up terlebih dahulu. Oke. Teman-teman di rumah siap ya? Siap. Mari semuanya bangkit berdiri dan kita akan warm up. Semua ready? Ready! This is helicopter here. I'm on my way now. Over. Higher, 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 high up in the sky. Go up, go up, go up, go up, go up to touch the clouds. Down, 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 down to the ground. Heli, heli, helicopter fly all around. Heli, 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 hey, heli, hey, heli, hey, heli, 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 hey, helicopter hey. Sekarang ikuti Kak Charles. On my way now. Over. Spin faster, 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 high up in the sky. Go up, go up, go up, go up until I meet the clouds. Spin, 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 spinning faster. Prow, prow, propeller, spin round and round. Heli, 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 hey, heli, hey, heli, hey, heli, 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 hey, helicopter hey. Yeay, good job. Habis warm up, aku jadi gak sabar untuk memuji Tuhan. Ya, yuk semuanya kita mau lompat dan teriakan haleluya. Oke, 1, 2, 3. Haleluya! Mari kita semuanya gerakan kaki seperti ini ya. Teman-teman di rumah. Kita akan jalan serta Yesus. Mari semua katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lambaikan tangan. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Haleluya. Let's shake your hands together. Wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I want to be more like you. I want to be more like you. Yay! Wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh,
be like you. Oh mama, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Yay! I was meant to give you praise. Make me more like you. I was meant to give you praise. Make me more like you. Be more like you. Yay! Hey, hey, everyone I say, ooh, I wanna be like you. Oh mama, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, 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 everyone I say, ooh, I wanna be like you. Oh mama, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Once again, I wanna be more like you. Yay! Haleluya! Mari kita menyembah Tuhan. Angkat tangan kita. Mari semua katakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan, ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh indah. Kami rindu untuk tinggal selalu bersamamu. Iya Pak. Iya, ya betul. Ya. Thank you, Pak. Iya Pak. Mohon maaf ya Pak ya, saya nggak bisa ke sana karena saya ada urusan di rumah. Tapi nanti saya akan tetap monitor di rumah ya Pak. Iya, betul. Terima kasih. Gimana Pak kantor? Kerjaan oke? Ya, begitulah. Untungnya Papa masih bisa monitor di rumah, jadi masih bisa diurus. Oh ya, Sharon gimana? Untung dia akhirnya bisa tidur. Abis dia tidur nanti dia langsung makan terus juga minum obatnya. Untung ya, puji Tuhan. Pa, Ma, Sharon, gimana keadaanmu sekarang? sudah lebih baik, Pa. Puji Tuhan.
Wah, puji Tuhan sudah turun panasnya. Terima kasih ya Pak, Ma sudah mau merawat Sharon. Iya, Mama juga bikinin bubur buat kamu, nanti kamu makan ya. Juga jangan lupa minum obatnya, Papa tadi yang beliin. Oke Ma. Pak, Ma sorry ya Sharon bikin repot Papa Mama. Gak apa-apa, justru itu tugasnya kita untuk merawat kamu. Iya. Tapi tetap aja Sharon merasa nggak enak. Papa harus gak pergi kerja, harus stay di rumah. Terus Mama juga harus ngerawat Sharon, nggak istirahat. Sharon, kamu jangan merasa sedih. Kita semua lakukan ini karena kita sayang sama kamu. Betul sekali, kita itu rela mengorbankan semuanya karena kita sayang banget sama kamu. Thank you Ma, thank you Pa. Sharon juga sayang Papa Mama. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Kak Yeni. Hari ini hari Jumat, tapi kok ketemu ya dengan Kak Yeni? Ternyata hari ini adalah hari Jumat Agung. Kita juga ibadah pada waktu hari Jumat Agung. Sebelum mulai, ayo sama-sama kita lipat tangannya, kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari Jumat Agung ini Tuhan. Kami bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan, kami rindu Engkau juga berbicara buat setiap kami. Urapi hati kami Tuhan, siapkan hati kami, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi setiap kami Tuhan, diurapi telinga yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, walaupun hari ini hari Jumat, kita tetap beribadah bersama-sama. Karena hari ini adalah hari Jumat Agung. Jumat Agung itu hari apa ya? Hari kematian Tuhan Yesus. Ya, nanti besok hari Minggu adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tadi kalian sudah lihat dramanya. Ada anak yang lagi sakit, tapi wah bersyukur puji Tuhan. Ada mama dan papanya yang menjagain, yang merawat, yang menolong dia sampai papanya kerjanya di rumah. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa papa dan mama itu sayang sama anak-anaknya. Demikian juga loh dengan papa mama kalian di rumah. Mama papa mungkin tidak begitu menunjukkan Kak. Tapi apa yang mereka kerjakan selama ini itu menunjukkan bahwa mereka itu sayang sama kita, sayang sama kalian. Contohnya mereka itu menyediakan makanan, masak makanan walaupun mungkin ada yang tidak enak ya, tapi mereka menyediakan makanan, kebutuhan kita mama siapkan. Papa juga bekerja dengan keras untuk bisa menyekolahkan kalian, bisa ngajak kalian jalan-jalan, bisa ngajak kalian pergi-pergi, beli mainan juga. Itu semua menunjukkan kalau mama dan papa itu sayang sama kalian. Walaupun mungkin nih, kalian pernah tidak nurut sama mama dan papa, ya kan? Waktu mama dan papa bilang, "Nyo, jangan main hujan-hujanan ya. Jangan keluar main hujan-hujanan." Tapi kalian tidak nurut, kalian tidak taat. Terus kalian keluar, kalian main hujan-hujanan, terus bajunya basah, bajunya kotor. Waktu kalian kembali, mama papa mungkin, "Loh, tadi kan sudah dikasih tahu, gak boleh hujan-hujanan di luar, lihat nih bajunya jadi kotor." Tapi itu tidak membuat mama dan papa terus akhirnya, "Dah, kamu tidak nurut, bajunya kotor. Sudah kamu pergi aja gak jadi anaknya mama dan papa." Gitu? Gak mungkin, walaupun mungkin bajunya kotor, ya mungkin kadang tidak nurut, buat mama marah mungkin, tapi sama mama kalian tetap disayangin. Bener? Paling mama cuma marah, "Yuk, kamu tidak dengerin, ayo cepet mandi nanti sakit." Tapi mama dan papa tetap sayang sama kalian. Demikian juga dengan kasihnya Tuhan Yesus. Bahkan kasihnya Tuhan Yesus itu jauh lebih besar daripada kasih orang tua. Tuhan Yesus itu, dia datang ke bumi ini, dia mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosanya kita. Karena itu ada hari Jumat Agung ini. Karena itu ada yang namanya hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kematian Tuhan Yesus itu menunjukkan begitu Tuhan itu sangat mengasihi setiap kita. Sayang sama kita. Bukan karena kamu itu anak yang baik, karena kamu itu anak yang nice, yang manis, maka Tuhan itu sayang sama kita. Bukan, Tuhan itu mengasihi dari anak yang paling kecil sampai anak yang paling besar.
walaupun kamu itu mungkin nakal, Tuhan tetap sayang enggak dengan anak yang nakal? Dengar ya, Tuhan sayang. Tapi Tuhan enggak suka. Tuhan sedih kalau kamu nakal. Ya, tapi itu tidak mengurangi kasih Tuhan Yesus dalam hidupnya kita. Kasih Tuhan Yesus itu sangat besar, bahkan lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kita mau baca satu ayat yuk. Di Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sering kali kita baca. Kita baca sama-sama ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini dengan jelas mengatakan karena begitu besarnya kasih Allah. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, sehingga dia itu mau mati di atas kayu salib. Ada hari Jumat Agung ini dan dia menebus dosa-dosa kita. Seperti yang dialamin oleh satu orang yang dia banyak melakukan kejahatan, banyak orang-orang gak suka sama dia. Tapi ternyata Tuhan tetap mengasihi dia. Kita mau dengarkan cerita Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Sakeus. Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di kota itu ada seorang bernama Sakeus. Ia adalah seorang yang sangat kaya. Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Ia bertugas untuk mengumpulkan uang dari rakyat untuk pemerintah yang waktu itu menjajah mereka. Karena Sakeus suka memeras orang lain, ia dibenci orang banyak. Ia dianggap tidak setia dan tega berbuat jahat kepada teman-teman sebangsanya sendiri. Saat Sakeus mendengar bahwa Yesus sedang melewati kota Yeriko, Sakeus sangat ingin tahu seperti apa Yesus itu. Ia melihat ke kanan, ke kiri, sampai akhirnya Sakeus ikut di tengah-tengah orang banyak itu. Tetapi sayang sekali dia tidak dapat melihat Yesus karena badannya pendek. Ia melompat-lompat tapi tidak berhasil juga. Tapi Sakeus tidak menyerah. Sakeus mencari cara bagaimana supaya dia juga bisa melihat Yesus. Sakeus berlari mendahului orang-orang itu, lalu dia segera memanjat pohon ara. Karena Sakeus tahu bahwa Tuhan Yesus akan melewati jalan itu. Ternyata benar, Tuhan Yesus melewati jalan di mana pohon ara itu ada. Yesus berhenti tepat di bawah pohon ara itu dan melihat ke atas. Tampaklah Sakeus di atas pohon itu. Tuhan Yesus berkata pada Sakeus, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus sangat gembira. Tuhan Yesus kenal namanya dan mau menumpang di rumahnya. Dia segera turun dari pohon ara dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita di rumahnya. Tetapi orang-orang lain tidak senang. Mereka berkata, Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Mereka tidak suka kalau Tuhan Yesus berada di rumah Sakeus, karena menurut mereka Sakeus bukanlah orang yang baik. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku ini akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepada Sakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini." Bible story tadi cerita Sakeus menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi Sakeus. Walaupun semua orang tidak menyayangi Sakeus, tidak mau menerima Sakeus. Tapi Tuhan Yesus mau menerima Sakeus. Bahkan dia mau datang ke rumahnya Sakeus. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya kepada Sakeus, maka terjadi perubahan dalam hidupnya Sakeus. Dia mengalami perubahan hidupnya yang dulunya pelit
menjadi orang yang murah hati. Dia mengembalikan apa yang diperas bahkan 4 kali lipat. Orang-orang di sekitarnya bisa merasakan perubahan itu terjadi dalam hidupnya Sakius. Kasihnya Tuhan Yesus itu lebih besar daripada dosanya Sakius. Ya, apapun dosanya kita, kasihnya Tuhan Yesus itu lebih besar dari segala dosanya kita. Benar Kak? Aku itu masih nakal Kak. Aku tuh masih sering mencuri Kak. Mungkin kita pernah melakukan dosa. Waktu pandemi gak dapat uang saku Kak dari mama. Aku kepingin jajan. Jadi mungkin kamu ambil uangnya mama, mencuri. Terus kemudian mama tanya, loh uangnya kok gak ada ya? Uangnya mama kok berkurang? Karena kamu takut dimarahi sama mama. Terus kamu langsung cari alasan. Dan akhirnya berbohong. Bukan aku kok mah yang ambil. Nggak tahu mungkin Koko yang ambil. Kalian mungkin berbohong. Menyalahkan orang lain. Kemudian apalagi? Wah, terus uangnya kamu pakai buat beli es krim. Ya, setelah kamu beli es krim tiba-tiba Koko datang ambil rebut es krimnya kamu. Kamu marah, kamu bertengkar sama Koko. Wah, Kak, banyak sekali apa yang aku lakukan. Banyak dosa-dosa yang sudah aku lakukan Kak. Mungkin aku jadi marah-marah, aku jadi ngomong kotor, aku jadi kasar. Tapi ingat hari ini, kasih Tuhan Yesus itu jauh lebih besar daripada dosanya kita. Kasihnya Tuhan Yesus itu menutupi segala dosa dan pelanggarannya kita. Bahkan bukan hanya kasih Tuhan Yesus itu menutupi dosa, bahkan Dia itu menghapuskan dosanya kita, menyucikan kita dan menjadikan kita menjadi suci dan bersih kembali. Itu loh pengorbanan Tuhan Yesus. Kuncinya hanya satu. Terimalah kasih Tuhan Yesus yang lebih besar daripada dosa-dosanya kita. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan Yesus. Kita hanya perlu terima kasihnya Tuhan Yesus dalam hatinya kita. Maka kasih Tuhan Yesus itu yang akan mengubahkan kehidupannya kita. Bahkan mungkin hati yang sangat keras, hati yang sulit untuk berubah. Mungkin kamu bilang, Kak, aku sudah terlanjur suka ngomong kotor. Sering banget ngomong kotor. Bisakah kata-kataku ini berubah? Yes, bisa. Ingat ada satu ilustrasi batu sungai yang keras. Tapi ketika itu ditetesi oleh air, satu tetes, sesuatu terjadi loh. Batu itu bisa lubang. Kalau batu yang sangat keras aja bisa berlubang karena tetesan air. Dosa yang besar, hati yang keras bisa berubah karena kasih Tuhan yang besar buat setiap kita. Amin. Enggak ada yang tidak bisa diubah oleh kasihnya Tuhan Yesus. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat disucikan oleh kasihnya Tuhan Yesus. Kuncinya hanya satu, menerima kasih Tuhan Yesus dalam hidupnya kita. Menerima pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mau mati untuk menebus dosa-dosanya kita. Dan itu membuat kita, menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggarannya kita. Amin. Mau menerima? Kita mau baca satu ayat yuk sama-sama di Roma 5 ayat yang ke-15b. Roma 5 ayat yang ke-15b. Kakak bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia-Nya, kasih-Nya yang besar itu untuk semua orang melalui satu aja, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari ini kakak mau undang setiap anak-anak, setiap kalian yang belum menerima kasih Tuhan Yesus dalam hatinya. Hari ini khusus Jumat Agung, kita mau buka hati sama-sama untuk menerima kasih Allah dalam hidupnya kita yang bisa menyucikan dosa apapun,
bisa menyucikan kita. Bisa menyucikan lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Ayo kakak undang. Semuanya bangkit berdiri. Sama-sama dengan kakak katakan, Jesus loves me and He saved me. Sama-sama katakan, Jesus loves me and He saved me. Tuhan itu mengasihi kita dan Dia menyelamatkan kita. Amin. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Kami percaya hari ini Tuhan Engkau sudah menyucikan dan membebaskan setiap kami. Mari semuanya taruh tangan kalian di dada dan ikuti Kak Yeni berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku mau menerima kasih-Mu dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku Tuhan, dan jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Mulai hari ini, aku disucikan dan menerima kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kalian dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang begitu mengasihi kalian, yang begitu mencintai kalian dan akan memberkati menuntun hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Hai semuanya, yuk kita sama-sama membuat activity hari ini ya. Cukup simpel hari ini, kita akan membuat origami berbentuk hati, tapi ini 3 dimensi. Yuk kita siapin dulu alatnya, cukup dengan kertas origami ukuran berapapun boleh. Di sini kakak menggunakan 16 x 16 cm. Oke, kalau sudah kita lipat kertas origaminya menjadi 2. Pastikan sama ya, pelan-pelan seperti ini, lalu dibuka. Pada bagian bawah dilipat sedikit, lebih kurang setengah senti ya, lebih kurang seperti ini. Oke, kalau sudah, lipat ini bagian bawah ke atas ya. Kalau sudah, kita lipat ujung atas sini ke tengah. Pastikan ini rata di bawah ya. Kalau di tengah sini sudah pasti lubang. Karena apa? Kita tadi sudah lipat sedikit. Ya, jadi jangan kaget. It's okay, memang seperti itu. Ya, jadi yang bawah pastikan rata. Sama juga, lakukan juga yang sisi kiri, lipat ke tengah. Kalau sudah, ini lembaran pertama kita akan lipat ke sisi ini, bisa dilihat ya, sisi samping kanan. Lakukan juga yang kiri juga sama, seperti ini. Lalu kalau sudah jadi, ambil sisi bawah, nih ujungnya, dan lipat ke tengah. Ya. Kalau sudah, sama juga lakukan yang sisi kiri ke tengah. Oke. Dan yang terakhir sih ya ini ya, yang sudah hampir selesai. Tapi jangan lupa di bagian bawah, ujung-ujung 2 ini, beri lipatan sedikit aja. Nih, bisa lihat ya. Lalu lipat sedikit. Nih,
Ya, dilipat sedikit. Ya, ini sudah jadi ya. Origaminya sudah jadi hati. Nah, caranya gimana bisa menggembung? Ya, caranya kalian bisa tiup bagian bawah. Ya, tiup bagian bawah sini, langsung dari mulut ditiup, tapi pastikan kalau pakai sedotan juga bisa ya. Jadi bisa pakai sedotan gelas aqua atau apapun, air mineral ya, kalian bisa tiup, lalu nanti akan bisa mengembang seperti ini. Oke, selamat mencoba adik-adik semuanya. God bless you. Halo Pak? Iya betul. Iya, segera saya akan kirim secepatnya. Ya, terima kasih Pak. Wah, good job deh. Makanannya udah habis. Iya dong Ma, makanannya enak. Kalau aku selalu makan enak, pasti aku cepet sembuh. Nah, itu baru anak mama. Mama, Sharon kan juga anak papa juga. Oh, iya. Gimana, kamu sudah ngambil obatnya, udah minum? Sudah Pak, siap. Udah laksanakan Wah. semua. Bagus. Mama pikir pasti besok Sharon cepet sembuh. Oh iya, tadi mama telepon sekolah. Katanya Angel temenmu itu lagi sakit. Dia hari ini juga nggak masuk sekolah loh. Oh bener. Pantes aja mah kemarin waktu di Zoom meeting itu Angel kelihatan kayak kurang sehat gitu. Tapi Pak mah, kalau misalnya Angel sakit, kira-kira orang tuanya Angel bakal ngerawat Angel kayak papa mama ngerawat Sharon nggak ya? Ya pasti dong ya Ma. Iya. Karena kan orang tuanya juga sayang sama Angel. Iya, bukan cuma orang tuanya, tapi Tuhan Yesus sendiri juga yang akan jagain Angel. Baguslah. Tapi Angel belum kenal Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus bakal juga jagain Angel atau ngerawat Angel? Pasti dong, kan Tuhan Yesus sayang semua orang. Walaupun Angel belum kenal sama Tuhan Yesus itu sudah sayang lebih dulu. Bahkan sudah rela mati buat Angel juga. Bener kata Mama. Tapi kalau dia itu belum kenal Tuhan Yesus, kayaknya itu tugas kamu untuk mengenalkan dia dengan Tuhan Yesus. Katakan sama dia kalau ada satu pribadi yang sangat mengasihi dia dan rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan dia dan juga semua orang yang ada di dunia ini. Oh benar ya, itu tugasku untuk kita share tentang Tuhan Yesus ke mereka. Nanti aku bakal ajak Angel sama teman-temanku yang lainnya untuk gabung Eagle Kids sama CG Kids supaya mereka bisa kenal Tuhan Yesus. Supaya bisa bangkit berdiri, sama-sama kita katakan Jesus loves me and He saves me. Sekali lagi ya. Jesus loves me and He saves me. Wah, memang anak mama bangga sama kamu. Mama, Sharon kan juga anak papa. Teman-teman yang di rumah jangan lupa untuk memperkenalkan Tuhan Yesus ke orang-orang terdekat kalian. Supaya mereka juga bisa diselamatkan. Yuk kita sama-sama sebarkan kabar baik untuk semua orang. Sampai jumpa di Eagle Kids berikutnya. Tapi bukan minggu depan ya, tapi minggu ini. Minggu ini ya, minggu ini. Iya. See you and God God bless bless you. you. God bless you.